warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini ada saya sendiri, Muhammad Desai Rafi Sofin. Di sebelah di sebelah kiri Akil ada Ahmad Riza. Di sini kami akan membahas tentang video pembelajaran perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya di kehidupan manusia. Oke, pertama-tama akan dibahas oleh Ahmad Riza. Untuk Ahmad Riza akan dipersilakan. Perkembangan iptek di era globalisasi. Secara umum, globalisasi adalah integrasi internasional yang menghapus batas-batas administrasi, informasi, dan akses yang ada sebelumnya. Globalisasi yang terjadi karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut iptek. Pesatnya perkembangan iptek yang tidak dapat dimonopoli dan dibatasi membuat globalisasi menjadi keseharian bagi masyarakat dunia modern. Latar belakang perkembangan iptek. Globalisasi dimulai dari terbukanya akses informasi dan komunikasi antara wilayah yang berjauhan. Pengiriman pesan bertelepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876 dan kawat telegram oleh Samuel Morse pada tahun 1884 adalah awal dari keterbukaan komunikasi tersebut. Berbagai penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat manusia semakin dekat dengan hubungan yang bersifat global. Meski begitu, istilah globalisasi sendiri baru banyak didengar sekitar tahun 1880-an. Ketika kemajuan iptek dapat dilihat di seluruh dunia, radio, televisi, komputer, teknologi ruang angkasa menjadi pijakan kuat bagi globalisasi. Meski begitu, dimulai era globalisasi tidak pernah disepakati. Pertengahan abad 20 adalah salah satu periode penting yang dianggap menjadi titik balik kemajuan iptek dan globalisasi. Peran iptek bagi manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah alat utama manusia dalam sejarah hidup sepanjang sejarah. Sejak masa purba, manusia terus belajar untuk memperbaiki dan menemukan sesuatu yang baru untuk mempermudah hidupnya. Iptek berfungsi untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan manusia, serta meningkatkan kualitas kehidupan. Iptek sendiri berpangkal pada logika dan kebebasan berpikir yang dimiliki oleh manusia. Perkembangan sejarah dalam lintasan waktu pun tidak dapat dilepaskan dari eksistensinya. Oke, setelah dijelaskan oleh Ahmad Riza, akan dilanjutkan oleh teman kita Alvarez Alkim. Perkembangan iptek di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang secara eksponensial, yang mana terus berkembang mulai dimiliki saat ini, bahkan menemukan baru. Setidaknya ada dua kategori besar iptek yang dapat disebutkan: militer dan luar angkasa yang didorongkan oleh kepentingan politik serta komunikasi dan transportasi yang banyak didukung oleh kepentingan publik. Satu, teknologi luar angkasa. Perkembangan iptek di bidang luar angkasa mulai pada era Perang Dingin Uni Soviet dan Amerika Serikat bersaing merebutkan global dengan luar angkasa. Sputnik 1 adalah penerbangan pertama luar angkasa dan Yuri Gagarin adalah manusia pertama yang ada di luar Amerika Serikat mencatatkan diri sebagai pengirim manusia pertama ke bulan dalam misi Apollo. Pesawat ulang-alik, robot, dan roket adalah contoh produk yang dihasilkan dari kemajuan teknologi luar angkasa. Pada masa terkini, proyek luar angkasa bisa dilakukan oleh negara seperti NASA dan JAXA atau perusahaan seperti SpaceX dan Blue Origin. 2. Teknologi militer sudah menjadi rahasia umum bahwa kekuatan dan ras militer akan memberikan keunggulan atas bangsa lain. 1 dan 2 bangsa yang menunjukkan kemajuan penting dalam bidang militer. Di era modern, di mana perang sangat jarang terjadi, kekuatan ini tetap dianggap penting sebagai legitimasi kekuasaan dan pengaruh regional atau global. Tank, kapal selam, kapal ikan, senjata kimia, bom, dan drone adalah produk paling modern dari militer. Negara-negara maju seperti AS, Prancis, Jerman, dan Inggris
adalah produsen besar dan inovatif dari persenjataan. Ketiga, teknologi komunikasi. Bidang komunikasi adalah tulang punggung dari globalisasi, dari penggunaan telepon sampai dengan gawai multifungsi. Pada era modern, selama perkembangannya, beberapa produk penting dari teknologi komunikasi adalah radio, program, komputer, televisi, dan tentu saja jaringan internet. Bidang komunikasi adalah sektor yang paling besar perkembangannya akibat riset yang terbuka bagi semua pihak. Komunikasi di masa modern menjadi jauh lebih mudah dan murah, bahkan jika dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya. 4. Teknologi transportasi. Binatang seperti kuda dan unta adalah transportasi utama yang digunakan oleh manusia sejak masa kuno sampai dengan sebelum revolusi industri. Lahirnya mesin membuat transportasi dapat berjalan lebih jauh, lebih murah, dan mengangkut banyak orang sekaligus. Transportasi darat dimulai oleh Henry Ford, transportasi udara oleh Wright bersaudara, sementara transportasi laut dimulai oleh Robert Fulton. Pada abad ke-20, kemajuan transportasi berlangsung dengan pesat. Pesawat terbang publik, kapal laut, dan berbagai jenis kereta api modern mampu mengangkut banyak orang sekaligus. Perkembangan iptek di Indonesia. Secara umum, Indonesia bukanlah pelopor dalam kemajuan iptek di dunia. Adanya globalisasi memudah inovasi yang terjadi di Indonesia. Beberapa pencapaian yang perlu diapresiasi upaya Indonesia memajukan iptek di era globalisasi adalah sebagai berikut. 1. Penerbangan sistem komunikasi satelit domestik atau disebut SKSD. Kapal yang dibuat antara 1974-1976. 2. Banyak lahir inovator lokal seperti B.J. Habibie, Profesor Khoirul Anwar, Profesor Sugiharto, dan banyak lainnya. Beberapa di antaranya diakui secara internasional atas kontribusi. 3. Munculnya merek lokal dalam produk-produk teknologi seperti Advan, Polytron, Xerox, Telkomsel, dan banyak lainnya. 4. Munculnya banyak layanan televisi dan radio sebagai media publik yang dapat diandalkan. 5. Menjamurnya pekerja internet seperti konten kreator dan e-commerce yang berdampak positif bagi masyarakat Indonesia. 6. Inka yang mampu memproduksi rangkaian kereta api untuk digunakan sendiri bahkan diekspor ke negara seperti Bangladesh. Sekian, terima kasih. Dengan saya sendiri. Dampak perkembangan iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan di dunia modern. Selaras dengan itu, kemajuan iptek semakin mempercepat dan memperluas proses globalisasi di tengah masyarakat. Dampak yang terjadi dapat dibedakan menjadi dua, positif dan negatif. Dampak positif akan saya sebutkan sebagai berikut. Komunikasi antar wilayah semakin cepat dan mudah, memangkas biaya dan usaha yang dilakukan untuk menyampaikan informasi. Informasi menjadi terbuka, bebas, dan tidak terkontrol. Mesin pencari internet dapat menyajikan informasi apapun yang dibutuhkan oleh manusia. Perpindahan tempat dapat dilakukan dengan cepat dan murah. Mengakomodasi dependensi antar negara, terutama dalam bidang ekonomi yang dipermudah dengan keterbukaan akses. Inovasi dan produktivitas terpacu akibat persaingan secara global, pertukaran kebudayaan dan pengetahuan yang dapat dijalankan antar wilayah, munculnya media massa jenis pekerjaan baru dan metode pembelajaran mutakhir, meningkatnya partisipasi publik dalam politik, memunculkan tren baru dalam demokrasi. Dampak negatif. Pemanfaatan teknologi untuk kriminalitas, misalnya penipuan, terorisme, dan pembajakan situs daring. Terancamnya informasi-informasi rahasia yang semula tidak boleh diketahui umum, misalnya rahasia negara atau perusahaan khusus. Disparitas ekonomi yang besar akibat perbedaan kekuatan dalam sistem kapitalisme modern. Meningkatnya sikap konsumtif menyebabkan kerusakan lingkungan akibat arus barang yang eksesif. Hilangnya identitas lokal seperti budaya, kesukuan dikarenakan munculnya budaya populer atau pop culture yang tren. Kemerosotan moral dan kenakalan akibat nilai-nilai yang tidak tersaring dari internet.
mungkin cukup sekian saja dari kami kelompok 7, yang dimana kami membawa pembahasan tentang perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya di kehidupan manusia. Di sebelah kanan saya ada saya Muhammad Isrian. Saya Ahmad Riza. Sekian dari kami, yang dimana sebelah kanan saya ada Fariza Akil, saya sendiri Muhammad Isrian, dan teman saya sebelah kiri ada Ahmad Riza. Kami mohon maaf jika lebih dan kurang ada salah kata atau salah penyampaian. Kami pamit izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.